Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Kaif halukunna? Gimana kabar kalian semua? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kalian semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dari segala macam musibah dan bencana. Tapi anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Hari ini kalian di rumah masing-masing menjalankan liburan sekolah. Namun meskipun liburan bukan berarti libur segala-galanya. Meskipun liburan sekolah, maka kalian tetap harus senantiasa menuntut ilmu, belajar, murajaah, menghafal Al-Quran, menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan senantiasa kita berbuat baik kepada keluarga kita. Anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini Ustaz ingin menyampaikan nasihat kepada Ustaz pribadi dan kepada kalian semuanya, wahai anak-anak salihat, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5 istri putri Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anak-anak salihat, Ustaz mengajak kepada kalian semuanya untuk kita senantiasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita hanya untuk itu, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, senantiasa kita terus berdoa kepada Allah agar kita bisa beribadah hanya kepada Dia, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid adalah merupakan satu-satunya kunci kesuksesan, keamanan kita di dunia dan dari akhirat. Tapi anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kalian tahu, di masa-masa sekarang ini banyak manusia, bahkan kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya virus, dengan adanya musibah, wabah, penyakit. Maka ketahuilah bahwasanya semuanya itu terjadi karena takdir dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa melakukan sebab-sebab agar dia senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak salihah, di video kali ini insyaallah Ustaz ingin mengajak kalian untuk kita sama-sama membaca dari kitab suci kita ini, dari kitab suci umat Islam Al-Quran yang mulia ini. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz akan sampaikan kepada kalian beberapa ayat dari Al-Quran, agar kita senantiasa diberikan penjagaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ini ada segala macam hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah obat dari segala macam kesusahan, obat dari segala macam penyakit. Maka oleh karena itu, apabila kalian wahai anak-anakku salihat ingin dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dekatkanlah diri kalian kepada Al-Quran. Bacalah Al-Quran, dan senantiasa terus kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak salihah, ayat yang pertama yang Ustaz ingin sampaikan kepada kalian di kesempatan yang mulia ini, yaitu
firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ya ayat yang ke-82 ya, di mana ayat ini sebagai obat bagi kita, sebagai petunjuk bagaimana cara kita mendapatkan penjagaan dari Allah dari segala macam musibah dan malapetaka yang ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan kepada kita ya, menjelaskan kepada kita ya, bahwasanya apabila kita ingin diberikan penjagaan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beriman kepada Allah. Yang pertama, beriman kepada Allah. Dan iman yang paling bagus adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan kita campur adukan keimanan kita itu dengan kezaliman. Anak-anak salihat, yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jangan kita campur iman kita itu dengan kesyirikan. Ya, kalau kita sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan campur tauhid kita ini dengan kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah, minta kepada kuburan, yang mendatangi dukun atau paranormal dan lain sebagainya, ya, meyakini benda-benda tertentu memiliki keajaiban-keajaiban, benda-benda tertentu memiliki keutamaan dan juga kehebatan untuk menjaga kita dari musibah, penyakit dan sebagainya, maka jangan seperti itu anak saya. Ya, kalau kita sudah bertauhid, yakinlah hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kita dari segala macam musibah dan malapetaka yang ada. Jangan lagi kita bergantung kepada selain Allah. Jangan kita bergantung kepada makhluk-makhluk, tapi cukuplah kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Apabila kita ingin mendapatkan penjagaan dari Allah, maka tauhidkanlah Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah, anak-anak salihat. Salatlah karena Allah, ya. Membaca Al-Quran karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, berbakti kepada kedua orang tua karena Allah, ya. Dan semua ketaatan-ketaatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan berikan kepada siapapun meskipun sedikit. Karena ini, tauhid inilah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari segala macam musibah dan malapetaka yang ada. Baik. Kemudian wahai anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua yang menjelaskan agar kita bisa diberikan penjagaan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Yunus ayat yang ke-107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim." Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu suatu bencana, maka tidak ada ya yang bisa mengangkat bencana itu melainkan hanya Allah. Dan apabila Allah menginginkan kebaikan pada dirimu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Tidak ada seorang yang bisa mencegahnya. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat ini anak-anak salihat,
Allah mengajarkan kepada kita agar kita ini berdoa hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, ya, minta perlindungan hanya kepada Allah. Karena apabila Allah sudah menurunkan musibah, tidak ada yang akan bisa mengangkatnya kecuali hanya Allah. Apabila Allah berkehendak baik, memberikan kebaikan kepada kita, tidak ada yang bisa mencegahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ya, berdoalah hanya kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah, karena Allah lah satu-satunya yang bisa mengangkat musibah dan malapetaka yang ada. Anak salihah, demikian yang saya sampaikan kepada kalian. Saya berpesan kepada kalian, tingkatkanlah terus ibadah kalian. Ya, liburan ini bukan digunakan untuk malas-malasan, namun terus kita banyak-banyak membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dan hadis, dan terus kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, jangan sia-siakan mereka, karena orang tua adalah pintu surga yang ada di dunia itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.